Itu firman-Nya di dalam Alkitab, dalam Alkitab, di dalam Adik-adik kita mau sembah. Buka hati adik-adik semua. Biar Tuhan masuk ke dalam hati adik-adik. Biar Tuhan bentuk hati adik-adik semua. Jadi hati yang lemah saling menyayangi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bentuk hati kami Yesus. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Pakai setiap kami bagi Allah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Fokuskan hati dan pikiran kami agar kami dapat mendapatkan sesuatu dari sharing yang akan dibawakan oleh kakak rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang melindungi kami dari awal pertemuan sampai akhir. Kami siap untuk mendengar sharing firman Tuhan sama-sama. Kita katakan amin. Halo, shalom adik-adik semua. Apa kabar? Kakak percaya kalian semua pasti sehat-sehat. Nah, adik-adik, kembali lagi bersama kakak dengan Kak Cunme. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, duduk yang manis ya, jangan main-main. Nah, kita akan bersatu dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami sama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami dan pikiran kami untuk bisa mengerti firman-Mu, agar kami bisa lakukan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tahun ini adalah tahun apa? Ada yang masih ingat? Kemarin-kemarin Kok Martinus pernah sampaikan loh. Benar adik-adik, tahun ini adalah tahun integritas. Nah, integritas itu apa sih? Ada yang tahu? Ayo boleh sebutkan. Nah, kalau adik-adik jawabnya dapat dipercaya atau jujur, itu semuanya benar. Pintar adik-adik. Nah, integritas itu selain dapat dipercaya dan jujur, integritas juga berarti kita melakukan kebenaran atau yang disukai Tuhan meskipun tidak ada yang lihat. Jadi adik-adik, meskipun papa mama tidak ada yang lihat atau mungkin teman-teman adik-adik tidak lihat, tapi adik-adik tetap melakukan kebenaran. Nah, adik-adik, integritas itu ketika kita ada di luar, kita bertindak itu sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi, itu sama, tidak ada yang berbeda. Jadi, tidak ada kebohongan.
Nah, adik-adik, kita akan belajar di ayat Alkitab firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk di Amsal 11 ayat 3, kakak akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Isinya, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Nah, adik-adik, kita baca untuk versi bahasa Inggris juga ya. Nah, untuk Amsal 11 ayat 3 yang berarti di dalam bahasa Inggrisnya Proverbs 11 ayat 3. Nah, terisi apa nih? Nah, ada kata integritas yang berarti dalam bahasa Inggris integrity. Nah, di situ adik-adik bisa baca di layar nih. Amsal 11 ayat 3 bahasa Inggrisnya, the integrity of the upright guides them. Nah, jadi adik-adik, orang jujur itu dipimpin oleh keintegritasnya. Jadi orang yang jujur pasti adalah orang yang berintegritas. Nah, adik-adik, sebelum kakak mau ceritakan satu pelopor tokoh yang ada di Alkitab, kakak mau kasih contoh nih untuk satu kejadian yang mungkin adik-adik akan mengalami atau pernah mengalaminya. Nah, kita lihat video berikut ya. Adik-adik, kakak itu menjatuhkan uang dari dompetnya. Nah, adik-adik, kalau misalnya kalian akan memilih apa ya? Apakah kalian akan memilih untuk mengembalikan uangnya kepada kakak tersebut yang menjatuhkan uang, atau karena tidak ada yang melihat, adik-adik langsung menyimpannya ke dalam kocek, ke dalam kantung adik-adik? Nah, kalau adik-adik bakal pilih yang mana? Nah, kakak harap kalian semua memilih untuk mengembalikan uang kepada yang punya. Karena adik-adik sudah tahu yang menjatuhkan uang adalah kakak yang ada di depan adik-adik semua. Nah, lihat adik-adik, kakak ini melakukan hal yang benar. Dia adalah orang yang berintegritas. Kenapa adik-adik? Karena dia adalah orang jujur yang ketika melihat uang jatuh dari temannya atau mungkin orang yang tidak dikenal, tapi dia melihat uangnya jatuh dari dompet atau kantong celananya, dia memilih untuk mengembalikan uang tersebut yang bukan miliknya. Nah, adik-adik, kakak harap kita semua belajar sedikit tentang integritas dan mengerti apa itu integritas. Nah, adik-adik, kakak mau menceritakan nih, ada satu tokoh atau pahlawan yang ada di Alkitab. Nah, adik-adik pasti tahu siapa. Seseorang pahlawan yang sangat kekar, di mana dia tidak takut sama singa. Kalian tahu siapa? Ada yang tahu? Ya, benar adik-adik. Dia adalah Daniel. Nah, kakak mau menceritakan nih kisah soal Daniel. Kenapa sih dia adalah orang yang berintegritas? Nah, ketika bangsa Yahudi dibawa oleh Raja Babel ke negara Babel, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego semuanya dibawa ke Babel. Jadi berempat, ada Daniel, Sadrak, Mesak, sama Abednego. Nah, mereka adalah orang yang taat, yang takut akan Tuhan, yang cinta sama Tuhan. Jadi mereka tidak mau menajiskan diri mereka untuk memakan makanan yang mewah, untuk memakan makanan minuman anggur yang pada saat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, Daniel mereka memilih untuk hanya makan sayur-sayuran loh. Nah, adik-adik, di sini ada yang gak suka sayur-sayuran gak? Adik-adik, sayur-sayuran itu sangat sehat loh untuk kita semua.
Mungkin ada yang rasanya kurang adik-adik suka nih, tapi kita harus tetap berusaha makan ya demi kesehatan kita. Karena kita harus terus sehat, semangat, agar tubuh ini untuk bisa lebih semangat lagi memuji menyembah Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, Daniel teman-temannya meminta pemimpin pegawai istana yang ada di Raja Babel untuk menghidangkan kepada mereka sayur. Nah, pegawai istananya bilang, aduh jangan hanya makan sayur. Nanti kalau misalnya saya dipanggil raja, kalian dipanggil raja, ternyata kalian itu lebih kurus dibandingkan yang lain, nanti saya kena marah. Nah, akhirnya Daniel dan teman-temannya menyarankan, mereka bilang, gak apa-apa, coba kamu buat saja percobaan selama 10 hari, kita makan sayur dan mereka makan semua hidangan mewah. Nah, setelah 10 hari kamu boleh bandingkan bagaimana perbedaan dari kami semua. Akhirnya mereka melakukan percobaan, dan setelah percobaan 10 hari, wah ternyata perbedaannya, meskipun Daniel dan teman-temannya hanya makan sayur, mereka sangat sehat dan kelihatannya gemuk. Nah teman-teman, akhirnya pegawai istana membebaskan mereka dan menghidangkan mereka sayur untuk tidak menajiskan diri terhadap hidangan yang pada saat itu. Nah, tahu nggak teman-teman, setelah hari yang sudah ditentukan oleh raja, mereka sama-sama berkumpul nih untuk melihat perbandingan dari orang-orang Yahudi, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan yang lainnya yang bukan orang Yahudi. Nah, ternyata mereka ditemukan mereka 10 kali lebih cerdas dibandingkan teman-teman yang lain yang mungkin yang lebih alih gitu. Mereka kelihatan lebih gemuk, lebih sehat dibandingkan yang lain. Nah, adik-adik, dari cerita Daniel, Mesak, Abednego, dan Sadrak ini kita bisa belajar, mungkin ada yang tidak tahu meskipun kita sedang melakukan dosa, atau mungkin adik-adik ada yang bohong nih karena berpikir tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Tapi adik-adik harus ingat, ada Tuhan yang selalu melihat dan memperhatikan kita. Jadi ayo adik-adik kita sama-sama rajin belajar dan berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Adik-adik, ayo belajar menjadi orang jujur, orang yang berintegritas, yang melakukan kebenaran meskipun tidak ada yang melihat. Yuk, sebelum menutup ibadah kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah belajar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang berintegritas. Terima kasih ya Tuhan, berkati papa mama kami dan juga negara kami. Kami mau menjadi anak Tuhan yang bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Sehat selalu adik-adik semua.